Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Kita akan mempresentasikan tentang identifikasi dan mitigasi potensi masalah promosi budaya berakhlak. Eh, kita dari angkatan 3, kelompok 3, subkelompok 2 yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri Putra Framanda dan Mas Reynanda Bayu Sugiri dan Mas Rizky Ainur Wildan. Selanjutnya Mbak Cindy Natasha Novitasari dan Mbak Sania Safina Nanda Putri. Dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Cindy. Iya, baik rekan-rekan. Untuk penerapan yang pertama sendiri, itu aksinya adalah memasang QR Code di lingkungan kerja. QR Code ini dipasang di ruang kerja, di tempat absen, dan area strategis lainnya. Melalui QR Code ini, pegawai dapat langsung terhubung melalui portal yang berisi artikel tentang nilai-nilai berakhlak. Kemudian kami mengidentifikasi untuk potensi masalah dan mitigasinya. Yang pertama, yakni kurangnya minat pegawai untuk membaca atau mengikuti sosialisasi. Untuk mitigasinya sendiri, menyajikan konten dengan format variatif. Bisa ditambahkan dengan infografis, video pendek, cerita inspiratif agar lebih menarik dan mudah dipahami oleh yang lainnya. Kemudian yang kedua, ada media promosi kurang menarik. Di sini bisa dengan mendesain ulang flyer atau poster dengan tampilan yang lebih kreatif lagi, dengan warna yang kontras atau eye-catching, dan juga tagline sederhana yang mudah diingat. Kemudian yang ketiga itu penempatan media promosi yang kurang strategis. Untuk pemasangan media sendiri bisa dilakukan di lokasi dengan lalu lintas yang tinggi, misalnya di ruang rapat, area absen, pintu masuk, pantry, atau papan pengumuman utama. Untuk poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Tania. Baik, terima kasih Mbak Cindy. Di sini saya akan menjelaskan potensi masalah yang keempat dari penerapan memasang QR Code di lingkungan kerja, yaitu kurangnya sosialisasi dan penguatan dari pimpinan. Di sini mitigasi yang kami lakukan adalah melibatkan pimpinan dalam kegiatan promosi, kemudian ada memberikan teladan nyata, serta menyampaikan pesan singkat pada saat rapat maupun apel secara rutin. Kemudian potensi masalah yang kelima yaitu ada keterbatasan waktu pegawai. Mitigasi yang dilakukan yaitu menyediakan konten singkat 1 sampai 2 menit, kemudian yang bisa diakses secara cepat begitu, misalnya melalui QR Code atau media digital internal. Dan yang terakhir yaitu potensi masalahnya adalah kurangnya monitoring dan evaluasi. Mitigasi yang dilakukan adalah membuat sistem umpan balik berupa survei singkat atau form online dengan Google Doc untuk menilai efektivitas promosi yang kemudian melakukan perbaikan secara berkala. Selanjutnya penerapan yang kedua akan disampaikan oleh Mas Wildan. Silakan Mas Wildan. Baik, terima kasih Mbak Sania. Untuk selanjutnya adalah penerapan yang kedua, yaitu memasang panel stop pungli. Identifikasi potensi masalah yang telah kami diskusikan ada 3 hal. Yang pertama, desain pada banner kurang menarik. Langkah mitigasi yang dilakukan yaitu dengan mendesain banner dengan lebih menarik, baik dari segi font, warna, gambar, maupun narasi yang dibangun, serta mengikuti perkembangan desain yang ada. Kemudian potensi masalah yang kedua yaitu terkait lokasi penempatan banner yang kurang sesuai. Langkah mitigasi yang bisa dilakukan yaitu dengan menempatkan banner di lokasi-lokasi strategis sekitar area lingkungan kerja yang mudah dijangkau banyak orang. Kemudian yang ketiga adalah terkait banyaknya jumlah banner dalam satu lokasi. Langkah mitigasi yang bisa dilakukan yaitu dengan memastikan jumlah banner yang terpasang di lokasi strategis tidak terlalu banyak sehingga perhatian pegawai lebih berfokus pada banner. Untuk penerapan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Renanda. Silakan Mas. Ya, terima kasih Mas Wildan. Selanjutnya adalah penerapan yang ketiga dengan cara menegur teman yang menyimpang core berakhlak, lalu memberikan edukasi mengenai berakhlak. Ada 3 potensi masalah dan ada 3 mitigasinya. Pertama, potensi masalahnya adalah berpotensi menimbulkan rasa tidak nyaman. Lalu mitigasinya adalah dengan cara menyampaikan teguran secara empat mata atau dengan bahasa yang ramah, bukan di depan umum. Menggunakan kalimat ajakan, bukan menyalahkan.
Lalu potensi masalah yang kedua adalah resiko salah penyampaian. Lalu cara mitigasinya adalah teguran sebaiknya terdengar sebagai bentuk perhatian, bukan kemarahan. Bisa menggunakan humor ringan agar suasana lebih cair. Lalu yang ketiga, potensi masalahnya ada kurang menunjukkan teladan. Lalu untuk mitigasinya adalah setelah menegur, tunjukkan contoh nyata dengan perilaku kita sendiri. Misalnya, setelah mengingatkan soal harmonis, kita juga benar-benar menjaga sikap yang terbuka, sabar, dan menghargai pendapat lain. Mungkin untuk dokumentasi dan kesimpulan, saya kembalikan lagi kepada Mas Putra. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Untuk dokumentasinya sendiri di sini terdapat 3 opsi, yaitu yang pertama QR code, yang kedua dokumentasi menegur, yang ketiga dokumentasi banner stop only. Dan selanjutnya untuk kesimpulannya sendiri, bisa di next, yaitu upaya promosi budaya berakhlak di lingkungan kerja dapat berjalan lebih efektif jika potensi hambatan diantisipasi sejak awal. Strategi mitigasi perlu dilakukan melalui beberapa hal, di antara lain yang pertama, kreativitas media promosi, yaitu menyajikan konten variatif, desain menarik, serta penempatan di lokasi strategis agar pesan mudah dilihat dan dipahami. Dan yang kedua, dukungan pimpinan dan teladan nyata, yaitu keterlibatan pimpinan dan pegawai dalam memberikan contoh konkret menjadi faktor penting agar nilai berakhlak lebih membumi dan tidak sekedar slogan. Lalu yang ketiga, komunikasi yang bijak, yaitu dalam menegur atau mengingatkan rekan kerja, diperlukan cara yang santun, personal, dan membangun suasana positif untuk mencegah resistensi. Dan yang keempat, efisiensi akses informasi, yaitu konten singkat dan mudah diakses. Seperti misalnya via QR code, membantu pegawai yang memiliki keterbatasan waktu tetap bisa menerima pesan inti. Dan selanjutnya yang terakhir, yang kelima, monitoring dan evaluasi, yaitu adanya sistem umpan balik dan evaluasi berkala, memastikan program promosi budaya dapat terus diperbaiki sesuai kebutuhan. Dengan pendekatan ini, promosi budaya berakhlak tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar membentuk perilaku kerja yang selaras dengan nilai-nilai inti ASN. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.